Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk warga SMK Bunga Persada Cianjur. Nah, perkenalkan nama saya Yoga Haji Sudrajat, saya anggota OSIS. Di sini kita ada di Casper, yaitu podcast Persada. Nah, teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya hari ini, yaitu Bu JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, sehat Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayak Ibu boleh tahu nggak Bu, kenapa Ibu itu dipanggil Bu JJ gitu? Apa nama asli Ibu yang memang Bu JJ? Kebetulan nih JJ ini terbawa sampai ke dunia kerja. Oh, Jadi, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi hampir sekarang dikenalnya sebagai JJ. Famousnya sebagai Bu JJ gitu ya Bu Iya. ya? Kalau nama aslinya siapa Bu? Nama aslinya Zetira Regitilaka. Jatira gitu apa? Jadi teman-teman kalau mau manggilnya apa nih? Bu JJ aja. Bu biar JJ lebih aja. akrab. Bu JJ nih di sekolah sebagai apa Bu? Di sekolah sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus pembina OSIS MPK. Oke Bu, mau sedikit ngobrol nih Bu, boleh nggak Bu? Oke, ayo. Dengar-dengar Ibu suka bikin puisi yang kayak gitu ya Bu, suka literasi gitu ya? Ya, lumayan suka, bukan lumayan sih, suka sekali dengan puisi karena alhamdulillah itu ketika kuliah bergabung di komunitas sastra. Jadi ke bawah sampai sekarang suka sekali menulis puisi. Kenapa Bu bisa suka sama sastra Bu? Suka sama sastra itu karena tertarik sama mungkin ketika kalau di sini ketika MPLS kan, Ya, kalau di ketika sekolah MPLS. kalau di sana ospek. Jadi ketika orang-orang di sana memperkenalkan eskulnya Ya. atau di kuliah mah disebut UKM, Ya. tertarik dengan cara mereka mempromosikan UKM tersebut. Oh, Jadi, sekaligus melatih public speaking berarti ya Bu ya? sekaligus melatih public speaking. Jadi orang-orangnya tuh kayak bebas aja gitu. Dalam sastra itu bebas berpendapat, bebas berpikir, terus bebas Berekspresi berekspresi gitu ya. Oh, Jadi seperti itu. Jadi mulai suka sama sastra sampai sekarang. sampai sekarang ya Bu ya? Oke Bu, menurut Ibu seberapa penting sih literasi bagi anak bangsa gitu di zaman yang sekarang ini? Sangat penting karena itu menunjukkan bahwa literasi ini sebagai membentuk karakter mereka gitu. Kalau orang-orang yang suka berliterasi pastinya karakter mereka tuh terbentuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan cuma membentuk pikiran mereka tapi juga karakter mereka, attitude mereka pasti akan terbentuk karena literasi itu kan mempengaruhi seseorang lah. Oke, Ibu, ini pandangan Ibu tentang keadaan literasi generasi anak muda yang sekarang nih Bu, apakah baik atau justru menurun gitu, meningkat atau menurun? Kalau menurut Ibu, literasi zaman sekarang itu semakin menurun. Iya pasti ya Bu ya. Semakin menurun. Soalnya sekarang udah kecenderungan gadget ya Bu Iya, ya. betul. Ditambah lagi gadget itu semakin canggih, semakin Smartphone gitu. Iya, mengeluarkan fitur-fitur baru. Jadi anak-anak lebih suka gadget dan istilahnya mengeksplor gadget mereka ketimbang harus mengeksplor buku-buku yang ada di di wilayah mereka, di sekitar mereka. Apalagi ketika awal-awal pandemi itu marak sekali ada PDF buku disebarluaskan gitu, buku-buku berbentuk PDF disebarluaskan. Dan menurut Ibu itu bukan suatu peningkatan dalam bidang literasi, tapi penurunan, semakin menurun gitu di bidang literasi tersebut karena itu termasuk menyebarluaskan buku bajakan gitu. Jadi nasib-nasib penulis yang menulis buku itu karirnya bisa terganggu ya Bu? Karirnya bisa terganggu karena kalau kita mendukung karya anak negeri berarti kita harus membeli bukunya ketimbang harus menyebarluaskan PDF yang istilahnya itu bisa disebut bajakan lah, ilegal. Karena kita nggak tahu ya sumbernya dari mana. Tapi kan Bu, kalau misalkan buku kita katakan e-book lah ya Bu ya, buku digital gitu kan lebih efisien, lebih mudah, lebih ringkas lagi, bisa dibawa kemana-mana gitu, tidak memakan ruang. Itu kan bukannya salah satu yang bagus gitu Bu, supaya kita dimanapun kita bisa membaca. Oke.
ada e-book yang berbayar. Jadi kita pilih yang berbayar saja ketimbang yang ilegal. Sebenarnya ada orang-orang yang nyimpen di internet nih misalnya, terus orang lain bisa download dengan gratis. Pada awalnya kan dia sendiri mungkin bisa jadi membeli di e-book yang digital itu kan, yang berbayar. Terus ketika orang-orang mengakses hasil dia, hasil webnya, mungkin dia dapat persenan gitu ya. Dapat persenan dari situ. Kalau ingin buku-buku yang gratis, kita bisa pinjam ke teman-teman, ke guru-guru misalnya, atau di perpustakaan daerah gitu di Cianjur. Ketika ibu kunjungi ke sana, itu banyak buku-buku yang bagus, tapi pengunjungnya itu sedikit. Jadi karena mungkin ribet kali ya, harus ke perpus, harus kemana gitu, pergi dulu gitu kan. Jadi intinya ibu setuju nggak buku itu dibentuk dalam suatu digital gitu atau e-book? Ibu setuju atau enggak? Setuju, tetapi untuk disebarluaskan secara ilegal itu ibu tidak nggak setuju. Oke. Terus menurut ibu nih, kira-kira literasi itu atau membaca selamanya penting atau enggak? Selamanya penting. Terus selamanya bermanfaat atau enggak gitu? Ya, bermanfaat sekali, karena ketika kita membaca banyak pengetahuan yang kita punya gitu dari hasil membaca tersebut. Kita bisa jadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah, karena tidak semena-mena mengambil satu kesimpulan, karena biasanya orang-orang yang suka membaca itu lebih berpikir kritis, lebih banyak pertanyaan yang timbul, mencari suatu masalah itu dicari dulu penyebabnya kenapa gitu. Terus dicari dulu solusinya bagaimana, tidak semena-mena mengambil satu kesimpulan gitu. Sebenarnya Bu, di bidang literasi itu bisa, kalau kita giat, kita paham, itu bisa dijadikan suatu prestasi ya Bu ya, ikut betul. Lomba kayak gitu kan. Tapi dilihat anak-anak sekarang lebih mengapresiasi itu, kayak lebih mendominan itu kepada kayak lomba-lomba, malah jadi game yang kayak gitu, game online, terus misalkan pembuatan feedgram online yang kayak gitu. Jadi sekarang jarang kayaknya ada orang yang mau memikirkan dia sadar sendiri gitu bahwa literasi itu suatu potensi gitu yang bisa membangun prestasi dia sendiri gitu ya Bu ya. Jadi kenapa gitu sekarang itu sikap itu hilang gitu di para, katakanlah para siswa gitu ya Bu ya. Kenapa bisa hilang gitu? Sebetulnya untuk mengikuti lomba tersebut yang tadi disebutkan itu tidak salah, cuman harus dibarengi juga dengan bidang-bidang yang memiliki pengetahuan gitu, seperti literasi gitu. Kenapa mereka memilih bidang tersebut? Karena mungkin lebih asik apa gimana Bu? Lebih tidak harus membaca lah, tidak harus ribet-ribet gitu. Ya, terus solusinya gimana Bu kira-kira? Apakah ada solusi? Kan kalau game itu kan semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga. Tapi kalau dunia literasi itu solusinya gimana Bu? Kalau itu harus dari sekolah, dari mendukung gitu ya intinya mah ya. Ya, mendukung atau semakin gencar menciptakan gerakan literasi sekolah gitu. Dimulai dari gurunya gitu, memberikan tugas, membiasakan diri gitu ya, literasi bareng sama-sama gitu. Dari anak-anak itu dari terpaksa biasa dan akan jadi suatu kebiasaan juga kan ya. Iya, betul. Oke Bu, ada pepatah nih Bu mengatakan bahwa buku itu gudangnya ilmu. Ibu setuju nggak Bu sama pepatah itu Bu? Setuju sekali, karena di dalam buku itu orang menulis buku bukan semena-mena karena dia ingin menulis buku, tapi karena dia menyimpan berbagai pengetahuan di dalamnya. Kayak pengalaman gitu. Meskipun misalnya ada artis nih, dia nulis buku tentang kehidupannya dia, bukan berarti di buku tersebut tidak tersimpan 1-2 pelajaran yang akan kita ambil gitu. Pasti adalah pembelajaran hidup yang bisa kita ambil. Apalagi buku-buku tentang pengetahuan tentang pelajaran itu pasti ada ilmu-ilmunya, dan
bukan berarti si pengetahuan itu tidak bisa kita pakai, akan berguna, pasti suatu saat nanti akan berguna. Oke Bu, terus ada ini nggak Bu, tips untuk meningkatkan literasi demi menanggulangi berita hoax? Tipsnya adalah banyak-banyak membaca. Karena dengan membaca kita bisa memilih mana-mana saja berita yang memang real dan mana yang hoax, dengan cara itu tadi, berpikir kritis, mencari tidak hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Jadi kita bisa tahu apakah berita ini hoax atau tidak. Biasanya nih orang-orang yang kurang literasi itu hanya menerima dari satu sumber, jadi dia langsung percaya berita tersebut, bahkan belum tentu dia tahu kebenarannya. Oke Bu, mungkin sekian ya tentang literasi. Nah sekarang Ibu kan udah menjadi bagian di keluarga Oska gitu ya Bu, di OSIS MPK. Nah apa hal yang membuat Ibu atau apa yang dirasakan Ibu selama menjadi bagian atau keluarga di Oska, ya, di OSIS MPK gitu, di Bunga Persada Cianjur khususnya? Oke, Ibu gabung di OSIS MPK sebetulnya tidak menyangka dan apa ya, gak punya pengalaman gitu di sekolah. Waktu Ibu sekolah, Ibu tidak berorganisasi sama sekali, tetapi ketika di kampus, hanya di kampus saja, dan itu pun bukan organisasi, itu komunitas gitu. Kayak perkumpulan gitu ya? Perkumpulan Forum gitu, lah ya? Forum, ya betul. Dan ketika masuk ke OSIS MPK, yang Ibu khawatirkan adalah Ibu belum adaptasi. belum bisa beradaptasi dengan program kerja gitu. Dengan penanganan program kerja gitu OSIS, ya? Penanganannya bagaimana, solusinya bagaimana, kalau anak-anak minta saran ke ibu harus bagaimana, Ibu belum tahu gitu. Tapi ketika mengamati selama beberapa bulan ini, senang sih bisa gabung di OSKA dengan anak-anak yang kreatif dan pemikirannya luar biasa gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Berarti saya termasuk anggota yang kreatif. Betul. Jadi Ibu merasa senang gitu ya, terus punya pengalaman baru berarti ya Bu? Ya, punya pengalaman baru gitu. Bisa berkarya bareng seperti sekarang gitu, kerja bareng sama anak-anak. Sharing gitu ya Bu? Ya. Karena emang organisasi itu bukan kerja, bukan seperti itu ya teman-teman. Di organisasi juga kita belajar bareng, bercerita bareng, seperti itu, sharing. Nah itu yang dinamakan suatu organisasi. Nah Bu, jadi Ibu masuknya itu dari kapan Bu? Bergabung di OSKA? Bergabung di OSKA itu mulai dari Juli 2020. Berarti baru ya Bu ya? Ya, baru sekali. Baru sekarang. Baru berapa bulan kalau dihitung ya? 5 gitu, iya, bisa jadi 5 bulan. Jadi Bu JJ ini pembina baru kita ya teman-teman. Tapi kita udah nggak canggung gitu, soalnya Bu JJ ini memang guru di sini gitu. Selama Ibu menjadi bagian dari OSKA BPC ya Bu ya, menurut Ibu dari segi kinerja anggota, terus organisasi anggota itu seperti apa sih Bu? Perlu ditingkatkan atau memang hanya di sini gitu Bu? Menurut Ibu, kinerja kalian itu memang sudah bagus sih, sudah kompak. Mungkin yang lebih ditingkatkannya adalah komunikasi ya, karena komunikasi itu seperti hal yang kecil, hal yang sepele, cuman tapi rasa malesnya itu yang susah. Kalau salah komunikasi bisa jadi menimbulkan masalah yang besar gitu. Kalau hal sepele itu lama-lama ditumpuk akan jadi masalah yang besar. Jadi komunikasi itu menurut Ibu penting. Sangat penting. Nah, oke, Bu, Ibu punya ini nggak Bu, kayak misalkan suatu momen di anak-anak OSKA gitu Bu? Ya, momen yang paling menurut Ibu menyentuh adalah ketika kita beres melaksanakan 17 Agustus, terus kita nari-nari, joget gitu kan. Itu menurut Ibu hal yang apa ya? Menyentuh gitu. Karena baru Ibu rasakan ya. Karena baru Ibu rasakan. Kita abis kerja bareng, abis itu happy gitu, gak ngerasa bahwa beban itu hilang gitu ya Bu. Karena memang setiap ada event itu pasti anggota itu dituntut untuk kreatif kan ya. Itu ya, pasti betul. Pemikirannya itu tapi ketika event itu beres kita lepas gitu ya Bu. Betul. Nah Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang anggota atau tentang OSKA BPC gitu? Pendapatnya adalah OSKA BPC itu adalah suatu bidang apa ya,
organisasi ya? Suatu organisasi yang luar biasa gitu. Kalau nggak ada Oscar kayaknya mungkin bunga persada ini tidak akan berwarna kayaknya. Aduh, tidak akan berwarna. Tidak akan berwarna. Nah, lalu Bu, apa hal yang menjadi tonggak penting dalam suatu organisasi, Bu? Kalau Yang membuat kita tegak gitu, Bu? Kalau menurut Ibu, keberhasilannya suatu organisasi itu terdapat dari 3 komponen. Yang pertama, komunikasi itu tadi. Ya, komunikasi yang pertama. Yang kedua itu pertemuan. Pertemuan. Yang ketiga, sentuhan. Ya, kenapa ada sentuhan, Bu? Soalnya sentuhannya misalnya kalau kita capek, ayo kita berpelukan, atau misalnya ketika kita datang kita bersalam-salaman, kita pulang salam-salaman lagi. Gitu. Jadi harus ada sentuhan supaya memperakrab kali ya, gitu ya. Betul. Terus yang kedua tadi ada apa? Ada pertemuan. Pertemuan. Kenapa harus ada pertemuan, Bu? Karena kalau hanya mengandalkan komunikasi lewat WhatsApp, kita belum sepenuhnya belum efektif lah ya. Belum afdal aja. Nggak efektif gitu. Padahal sekarang zaman itu semakin mudah ya. Kalau saya sendiri mendengar cerita-cerita orang tua zaman dulu mau sekolah itu seperti apa, kayaknya rumit gitu, Bu. Kalau saya sendiri mungkin malas gitu. Ya betul. Kalau sekarang udah dikasih zaman sekarang itu sebenarnya serba mudah, komunikasi kita bisa lewat WhatsApp meskipun kurang efektif ya. Tapi pelajar sekarang belum bisa memanfaatkan itu di bidang pendidikan gitu ya. Betul. Sangat sayang sebenarnya. Terus yang pertama tadi, Bu? Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu tadi hal yang dasar dan sangat penting menurut Ibu. Kalau diibaratkan kekasih, gitu. Tiga komponen tersebut bisa kita realisasikan dengan mudah, tapi ketika di organisasi hal tersebut menjadi sangat sulit karena memang banyak faktor dan nggak dari hati aja gitu. Oh, karena emang kekasih mah harus dari hati ya, Bu? Iya, betul. Kalau nggak dari hati buat apa ya, Bu? Buat apa? Berarti intinya 3 komponen itu sangat penting ya bukan dalam organisasi saja berarti ya? Ya, dalam semua hal kayaknya. Dalam kehidupan intinya dalam ya. Kehidupan. Kalau di sekolah juga kan struktur organisasi guru juga kan harus ada komunikasi, pertemuan dan sentuhan gitu biar jadi jalannya lebih lancar gitu dan kita juga lebih paham mungkin. Ya. Oke, Bu. Ini, Bu, apa hal sepele yang sering dianggap remeh gitu ya, Bu, tapi hal tersebut dalam organisasi itu sangat berpengaruh, Bu. Berpengaruhnya sangat besar gitu. Kayaknya komunikasi apalagi ya? Komunikasi. Ya, yang sering dianggap sepele komunikasi. Komunikasi karena kadang misalnya aku mau mengerjakan sesuatu nih, tapi mau ngasih kejutan nih ke anak-anak yang lain, tapi bisa jadi hal tersebut anak itu nggak tahu ya niat baik kita gitu. Siapa tahu ada masalah yang nggak kita tahu gitu, jadi kita ngerjain sesuatu tapi pada akhirnya itu nggak ini gitu, nggak baik gitu misalnya. Karena nggak semua orang itu tahu, teman-teman, niat baik kita. Menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu, teman-teman ya. Oke, Bu. Nah, sekarang, Bu, Yoga punya sedikit games, tapi pertanyaan gamesnya, Bu. Nah, sekarang kita ada di jawab cepat ya, teman-teman. Saya pengen tahu gitu, jawaban Bu JJ kalau misalkan spontan itu seperti apa. Nah, kita tanya di sini ya, teman-teman. Udah siap, Bu? Siap. Oke. Di segmen jawab cepat. Oke. Puisi atau pantun? Puisi. Membaca atau mendengar? Membaca. Ide atau logika? Ide. Pendengar atau bercerita? Pendengar. Bersama atau sendiri? Bersama. Kok kayak ragu ya, bersama atau sendiri? Bersama. Oke. Memberi nasihat atau dinasehati? Dinasehatin. Kenapa, Bu? Tidak pandai memberi nasihat. Oke. Itu jawabannya, teman-teman. Kayaknya saya suka memberi nasihat nih. Oke, motivator atau komentator? Motivator. Oke, Khairil Anwar atau Khalil Gibran? Khairil Anwar. Puisi lama atau puisi baru? Puisi baru. Dipimpin atau memimpin? Dipimpin. Kenapa nggak mau memimpin, Bu? Nggak pede aja. Oh, nggak pede aja. Oke, nah segitu pertanyaan jawab cepat. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Iya, Bu. Iya. Kok ya, Bu? Ya Allah. Ini sebenarnya ada kumis ya pemirsa ya.
Cuman tetap dipanggil ibu. Ibu. Kebiasaan jawab cepat, jadi jawab cepat ya. Ada satu pertanyaan, tapi yang kedua itu pendapat ibu. Yang pertanyaannya gini bu, kenapa kita harus bersekolah di sini di BPC, yaitu Bunga Persada Cianjur? Lalu yang kedua, harapan ibu untuk sekolah kita SMK Bunga Persada Cianjur dan untuk anak-anak OSKA ke depannya. Oke. Yang pertama dulu ya teman-teman, biarin ibu menghembuskan napas supaya lega. Yang pertama, kenapa anak-anak harus bersekolah di SMK Bunga Persada Cianjur? Yang pertama karena jurusannya itu ada banyak. Jadi kalian bisa memilih jurusan yang kalian mau sesuai keahlian kalian atau keinginan kalian. Yang kedua, guru-gurunya kreativitasnya banyak sekali. Jadi Pada humble lagi. ya, pada humble juga. Terus yang ketiga itu karena ada ibu di sini. Hei. Kalian mah udah tahu, saya mah waktu masuk ke sini belum tahu ada ibu gitu ya. Jadi itu 3 poin yang harus kalian pegang. Poin yang ketiga boleh kalian pikirkan ya. Karena ada ibu di sini dan ada saya juga bu di sini bu. Betul. Jadi kita bisa, kalau kalian suka menulis, ayo kita gabung di SMK Bunga Persada Cianjur, kita menulis sama-sama, kita sukses bareng-bareng. Lalu kalau suka apa ya? Kalau suka yoga, Aduh, jangan. Fokus dulu belajar ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua bu, harapan ibu untuk SMK Bunga Persada Cianjur dan anak-anak OSKA di BPC ini untuk kedepannya itu seperti apa bu? harapannya mungkin karena ibu suka menulis, jadi ibu ingin ada ekstrakurikuler menulis dan membaca. Pokoknya di bidang sastra gitu. Di bidang sastra. Ibu ingin salah satu hal yang menonjol di Bunga Persada ini adalah kesusastraan, ya betul. Jadi harapan untuk sekolahnya sastra gitu ya. Terus Ya, lebih diperhatikan mungkin ya. Ya. Terus kalau untuk OSKA-nya, nah apa ada lagi buat? Ya udah. Untuk BPC udah, mungkin itu aja. Untuk anak OSKA-nya lebih kompak lagi. Udah kompak ya, lebih kompak. Amin. Semoga memang sudah kompak ya. Lebih kompak lagi, lebih kreativitas lagi. Semoga kedepannya nggak bosan-bosan gitu sama ibu, meskipun mungkin ketika kumpul ibu jarang ada misalnya, atau Berhalangan hadir gitu ya. Berhalangan hadir ya. Anak-anak di OSKA itu tetap mandiri gitu, tetap berkreativitas sendiri gitu, meskipun ya itulah hebat. Pokoknya semangat untuk berproses gitu ya Bu ya. Oke, nah teman-teman, alhamdulillah kita ada di penghujung acara gitu ya. Terima kasih Bu JJ sudah menyampaikan pendapat atau obrolannya di kita, sudah mampir di Visual Persada. Nah teman-teman, kita untuk kalian yang mau tahu info lebih dari kita atau info lebih lanjutnya, kalian bisa cari di @oskabpc, lalu @officialbpcjr. Nah, dan YouTube-nya juga ada teman-teman, yaitu Visual Persada. Nah, oke, sekian dari kita. Tunggu bintang tamu selanjutnya yang akan hadir di sini. Kira-kira kalian tahu nggak siapa bintang tamunya nanti? Boleh berkomentar, boleh juga nge-DM salah satu official yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.